Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala rasulul karim, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, apabila ada pertemuan atau majelis yang seperti ini, maka biasanya para ulama selalu menekankan agar kita selalu lagi dan lagi bersyukur kepada Allah. Lagi dan lagi kita memanjatkan syukur kita kepada Allah. Syukur yang pertama adalah bahwasanya Allah menghidupkan kita dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita Islam, dalam keadaan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula syukur bahwa kita dihidupkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan seperti yang sering kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah katakan la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat-nikmat yang telah Aku berikan kepada kamu. Oleh karena itulah, suatu ketika baginda Nabi Daud alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, bagaimanakah cara kami bersyukur kepada kamu? Tunjukkan kepada kami bagaimana cara kami bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Seketika turun wahyu dari Allah, i'malu ala Daud syukra. Wahai Nabi Daud, keluarga Nabi Daud, kalau engkau ingin bersyukur kepadaku, bersyukurlah engkau dengan amalan-amalan. Maka syukur kita itu adalah dengan amalan-amalan, dan syukur kita adalah dengan memenuhi hak-haknya daripada kenikmatan-kenikmatan itu. Dikatakan oleh para ulama, man wajada ni'mata walam yashkur kharaja minha walam yashkur. Siapapun yang mendapatkan kenikmatan tetapi dia tidak bersyukur atas kenikmatan itu, maka tanpa sadar kenikmatan itu akan hilang dalam dirinya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian berdasarkan firman Allah ini, para ulama pun mengemukakan bahwa syukur atas nikmat itu bukan sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, itu bagian daripada syukur, bagian daripada zikir. Tetapi bagaimana kita memenuhi hak-haknya kenikmatan itu. Allah telah memberikan pada kita kenikmatan telinga, kenikmatan bisa mendengarkan. Maka kita akan memenuhi, kita diperintahkan bersyukur dengan cara memenuhi hak-haknya kenikmatan yang berupa mendengarkan ini. Apabila kenikmatan mendengarkan dan semua kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kita bersyukur dengan cara melakukan, mengamalkan hak-haknya kenikmatan itu, maka pasti Allah akan la'azidannakum, menambahkan kenikmatan itu dengan memberikan kepada kita hadiah berupa hakikatnya kenikmatan itu. Diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika beliau ini berkhutbah. Di tengah-tengah khutbah, beliau spontan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan khutbah yang sebelumnya. Beliau mengatakan, ilal jabal yassariyah, ilal jabal yassariyah,
ilal jabal yasariyah. Beberapa sahabat yang masih ada pada zaman itu dan beberapa tabi'in semuanya kebingungan. Ada apa ini Amirul Mukminin? Mengapa khutbah dengan suara menggelegar, tapi khutbahnya tidak nyambung dengan khutbah yang sebelumnya? Beliau mengatakan ilal jabal yasariyah. Maka selepas sholat Jumat, para sahabat dan beberapa tabi'in menjumpai Sayyidina Ali dan bertanya, "Wahai Sayyidina Ali, engkau kenal siapa Amirul Mukminin?" Kira-kira apa maksudnya beliau mengatakan kalimat-kalimat yang seperti itu tadi? Maka jawaban Sayyidina Ali, "Ya, saya kenal betul siapa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia tidak akan mengucapkan satu patah kata pun kecuali pasti ada alasan apa dan mengapanya." Kemudian 1 bulan berikutnya datanglah pasukan, yang mana pasukan ini beberapa bulan sebelumnya dikirim oleh Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin untuk melawan tentara Parsi di perbatasan, untuk melawan tentara Parsi di perbatasan antara Parsi dan Romawi. Maka pasukan ini dikirim oleh Sayyidina Umar bin Khattab beberapa bulan yang lalu, dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Sariyah bin Hunmi, di mana pasukan ini sebelum sowan kepada Sayyidina Umar, terlebih dahulu mereka mengungkapkan Al-Ghazali kepada para sahabat-sahabat yang ada di masjid. Mereka mengatakan bahwa 1 bulan yang lalu tepat pada hari Jumat, kami betul-betul dalam keadaan terjepit. Di depan kami tentara Parsi jumlahnya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Di belakang kami adalah gunung yang tinggi. Kalau kami lawan, jumlah kami hanya 5.000. Kalau kami lawan, pasti kami sama dengan bunuh diri. Kalau kami naik, gunungnya sangat tinggi. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari langit, dan kami tahu kenal betul suara siapa itu. Suara ini mengatakan ilal jabal yasariyah, ilal jabal yasariyah, ilal jabal yasariyah. Maka mereka segera berpikir ini adalah suaranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seketika para sahabat pun terkejut dan menyambung pikiran mereka. Untuk inilah mengapa di tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar bin Khattab tiba-tiba berteriak ilal jabal yasariyah, ilal jabal, naiklah ke gunung wahai pasukan, naiklah ke gunung wahai pasukan Sariyah, naiklah ke gunung wahai pasukan Sariyah bin Hunmi. Sayyidina Umar di Madinah berteriak di tengah-tengah khutbah, sedangkan di perbatasan Parsi dan Romawi sana yang jauhnya ratusan kilo, semua pasukan mendengarkan dengan seksama apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, inilah telinga macam apa yang bisa mendengarkan seperti ini, dan mulut macam apa yang bisa menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Maka para ulama kemudian menggali, inilah salah satu contoh ketika kenikmatan dari Allah kemudian hak-haknya ditunaikan, maka Allah akan memberikan hakikatnya kenikmatan itu. Ketika kenikmatan mendengar, ditunaikan hak-haknya, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan apa yang diberikan fatwa kepada mereka, dan mereka mendengarkan perkara-perkara yang memang hak untuk didengarkan, maka Sayyidina Umar telah menggunakan telinganya, menggunakan lisannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak kenikmatan telah ditunaikan oleh Sayyidina Umar, maka seketika beliau suaranya terdengar sampai ratusan kilo, bahkan ribuan kilo. Dan para sahabat, para tabi'in pun telinga mereka mendengarkan walaupun Sayyidina Umar di Madinah. Kalau kira-kira kita petakan zaman sekarang, jarak antara pertempuran dan Madinah mungkin kira-kira jarak antara Jakarta ke Jeddah kalau zaman sekarang. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, inilah maksud daripada kita itu bersyukur kepada Allah, bahwa syukur tidak cukup dengan lisan walaupun itu ada pahalanya, tapi syukur adalah bagaimana amalan-amalan kita sesuai dengan hak-haknya kenikmatan itu tadi. Apabila kenikmatan ditunaikan hak-haknya, maka Allah akan memberikan hakikatnya kenikmatan itu. Ketika kita mempunyai kenikmatan mata, ini kenikmatan yang luar biasa, maka Allah perintahkan ada hak di balik kenikmatan memandang.
bahwasanya kita harus menundukkan pandangan kita. Qul lilladzina amanu yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah perintahkan agar siapapun yang punya mata menundukkan pandangan atas matanya, menjaga perkara-perkara kemaluannya dan lain sebagainya. Apabila hak-hak mata ini kita tunaikan, maka Allah pun akan memberikan kepada kita hakikat daripada kenikmatan memandang. Mata yang zahir adalah al-basar, hakikatnya mata memandang di dalam hati adalah al-basirah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, oleh karena itulah kenikmatan ini kita syukuri dengan cara kita tunaikan hak-haknya daripada kenikmatan itu. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, maka sekarang ini kita berkumpul, kita untuk bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memberikan pada kita kenikmatan, dan kenikmatan tersebut puncaknya adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam dan kenikmatan hidayah dan kenikmatan terakhir yang tidak semua umat Muhammad mendapatkan kenikmatan ini, yaitu kenikmatan bahwa kita berkumpul di sini, kita bertemu di sini, kita bertatap muka di sini semata-mata kita dalam rangka Allah jalankan kita dalam kerja-kerja agama, dalam kerja-kerja hidayah, dalam kerja-kerja atas iman. Ketika kita memenuhi rasa syukur ini, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih tinggi lagi, yaitu hakikatnya kenikmatan. Ketika kita sudah nikmat di dalam dakwah, kita sudah nikmat dalam usaha ini, kita sudah nikmat dalam upaya asbab hidayah seperti ini, kita sudah nikmat diberi kenikmatan oleh Allah berupa dilibatkan kita dalam kerja-kerja usaha dakwah ini, maka patut kita syukuri bahwasanya dilihat dari potongan kita, lahir batin kita, dilihat dari bentuk struktur tubuh kita, apalagi rohaniah kita, sepertinya tidak layak kita untuk memegang usaha ini. Sebenarnya tidak pantas kita untuk memegang usaha yang mulia ini, di mana usaha ini dipegang oleh 124.000 nabi dan 124 orang sahabat. Mereka lah yang layak untuk memegang usaha ini. Mereka lah yang paling layak untuk ada di dalam usaha-usaha agama ini. Mereka lah yang paling layak, setidak-tidaknya mereka lah para wali-walinya Allah. Sedangkan kita tahu siapa kita. Sholat pun kita tidak khusyuk, puasa pun kita kadang tidak memenuhi hak-haknya puasa, sehingga secara zahir tidak layak kita untuk ada di dalam orang-orang yang dilibatkan dalam usaha-usaha atas agama. Tetapi hari ini kita berkumpul di majlis ini, kita berkumpul di masjid ini semata-mata berkumpul atas nama perkumpulan orang-orang yang bersyukur bahwa kita dilibatkan setidak-tidaknya diikutkan dalam upaya usaha atas agama. Akhirnya sama-sama dirahmati Allah, kalau syukur ini kita penuhi hak-haknya, maka sudah pasti Allah akan memenuhi kepada kita hakikatnya dakwah yang sekarang sedang kita usahakan. Hanya Allah yang tahu hakikatnya usaha kita apa, kita tidak tahu. Yang tahu adalah para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-walinya Allah. Kalau kita belum makomnya untuk tahu apa hakikatnya usaha kita ini, kita belum tahu. Tapi kalau kita memenuhi hak-haknya usaha ini, Allah pun akan perlihatkan kepada kita hakikatnya usaha ini. Sementara Allah hanya perlihatkan kepada kita hasil atau buah daripada usaha ini. Asbab orang mengenal dakwah, maka di mana-mana kita memelihara jenggot, memelihara sunnah, kita memakai jubah, memakai imamah, dan nanti kemudian ujung-ujungnya melariskan orang-orang yang jual jubah dan sebagainya, melariskan orang-orang yang jual kain imamah dan seterusnya. Ini adalah hasil buahnya usaha dakwah. Kita lihat berbagai macam pesantren tahfidzul Quran, pesantren di situ menghafalkan Al-Quran. Anak-anak kita menghafalkan Al-Quran. Tumbuhnya pesantren tahfidzul Quran yang ada di negara kita ini, seluruh negara-negara di dunia, adalah hasil daripada usaha dakwah ini. Kalau kita mau menghentikan pondok pesantren dakwah itu gampang. Hentikan usaha dakwah, tutup markas,
maka pesantren pun akan tutup semuanya. Kita melihat istri-istri kita, mereka memakai cadar, maskurat memakai cadar. Ini adalah buah dan hasil kerja dakwah. Kalau mau membuka cadar mereka gampang, hentikan usaha ini, maka tidak akan ada satupun orang memakai cadar. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, inilah yang dikatakan buahnya. Dulu para sahabat juga mendapatkan hasil ini. Dulu para sahabat juga mendapatkan buah ini, tapi hasil itu bukan yang diharapkan para sahabat. Para sahabat mendapatkan maziah, mendapatkan karomah. Para wali-wali pun mendapatkan karomah. Asbab ada di dalam usaha dakwah. Maka kalimat takbirnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahu Akbarnya 3 kali beliau bertakbir, seketika Parsi langsung runtuh dalam perang Qadisiyah. Ini kehebatan seorang dai ketika mengucapkan kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar. Ini hasilnya dakwah, bukan hakikatnya dakwah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, kita lihat sekarang banyak anak-anak muda daripada anak-anak kita, mereka bergelar maulana, mereka bergelar murwi para maulana, di mana dulu zaman dakwahnya para wali songo dulu, gelar maulana hanyalah milik mereka, statusnya para wali tingkat tinggi. Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, mereka wali-wali berstatus tinggi, baru mereka digelar maulana. Tetapi zaman kita mengenal dakwah, anak kita selepas pesantren, kita pondokkan ke Pakistan, ke India, ke Bangladesh, pulang mereka pun bergelar maulana. Makanya kalau ada maulana tidak mau markas, bukan maulana tapi maulani mereka. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan apa hak-haknya dakwah ini, hak-haknya dakwah adalah keluar 3 hari setiap 3 bulan, 40 hari dalam tiap tahun, 4 bulan semasa hidup, dan kita hidupkan amal-amal makomi. Inilah hak-haknya dakwah. Kalau 3 hari dihidupkan, amal makomi dihidupkan, dan kita ajak orang-orang untuk mengenal agama, mengenal usaha-usaha atas hidayah ini, maka Allah pun akan memberikan kepada kita hakikatnya dakwah yang kita belum tahu apa itu hakikatnya, yang jelas lebih baik daripada bumi dan seisinya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, itulah pentingnya kita bersyukur kepada Allah dan kemudian menjalankan perkara-perkara yang diamanahkan, hak-haknya daripada kenikmatan-kenikmatan itu. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, dulu ketika turun ayat suci Al-Quran yang menerangkan bahwasanya para sahabat, para umat Muhammad adalah umat yang paling baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah khairu ummatin, sebaik-baiknya umat yang diturunkan, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di muka bumi ini. Beberapa sahabat, kata para ulama, sempat terbersih. Mengapa kami disebut khairu ummah? Karena para sahabat tahu betul latar belakang mereka sebelum mereka masuk Islam. Mereka tahu betul latar belakang dan kejahatan-kejahatan dan jahiliyah macam apa yang telah mereka lakukan sebelum mereka masuk Islam. Ketika ada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ditujukan kepada mereka, seketika mereka kebingungan. Beberapa di antara yang tidak mampu menafsirkan ini, haruskah kami dari kalangan orang-orang jahiliyah yang dulu jangankan untuk memiliki, bahkan menjajah pun, negara Romawi tidak sudi menjajah negara Arab dengan kejahiliahan. Ada apa kami membuang energi untuk menjajah negeri-negeri Arab, negeri yang penduduknya hanya mempunyai makanan pokok lintah, ular dan kalajengking. Inilah yang dikatakan negara raja-raja Rom dan raja-raja Parsi. Begitu hinanya orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu. Sesudah mereka mengenal dakwah, sesudah para sahabat ini mengenal dakwah, maka yang terjadi adalah orang-orang Rom menghibah-hibah agar orang-orang Islam memimpin negara mereka. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, maka pada saat Haji Wada, inilah jawaban yang sesungguhnya. Pada saat Haji Wada,
Di saat itu baginda Nabi sesudah khutbah yang panjang, beliau mengatakan, falyuballigh asyahid minkumul ghaib, falyuballigh al-hadir minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir sekarang ini, hendaknya yang ada di sini sekarang ini menyampaikan apa yang tadi aku khutbahkan kepada al-ghaib, orang-orang yang tidak ada sekarang ini. Maka para sahabat pun saat itulah baru betul-betul mengerti bahwa status kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia adalah ketika mereka menjalankan falyuballigh asyahid minkumul ghaib. Artinya bahwa kuntum khaira ummatin, gelar sebaik-baiknya umat, baru bisa didalami, baru bisa dirasakan, baru bisa berfungsi ketika mereka menyampaikan apapun yang datangnya dari baginda Nabi kepada al-ghaib. Siapakah al-ghaib itu? Pertama adalah orang-orang yang memang tidak bisa hadir ketika haji wada. Yang kedua, orang-orang yang belum masuk Islam pada saat itu. Yang ketiga, umat Muhammad yang belum lahir pada saat haji wada. Siapakah itu? Umat Muhammad di seluruh penjuru dunia yang mereka belum lahir ketika baginda Nabi Muhammad hidup di Madinah untuk menyebarkan agama. Maka dari sinilah para sahabat kemudian menyadari bahwa inilah tugas kami sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, maka kita duduk di sini, kita ada di majelis ini, di samping kita bersyukur kepada Allah, ini majelis adalah majelis fikir. Ini majelis adalah majelis di mana kita menyadari Allah memberikan potensi akal kepada kita, potensi fikir kepada kita. Maka kita duduk di majelis ini sampai kemudian besok kita duduk untuk berpikir bagaimana fikir kita diselaraskan dengan fikirnya baginda Nabi, walaupun kita tidak layak untuk itu. Bagaimana tindakan kita diselaraskan dengan tindakan baginda Nabi, walaupun mungkin kita tidak mungkin untuk selaras dengan tindakan baginda Nabi. Kita tahu siapa kita, dan kita pun kemudian mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi. Kita merisaukan apa yang dirisaukan oleh baginda Nabi, dan kemudian kita buat kerja seperti yang dulu dibuat baginda Nabi dan ditekankan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, maka nanti malam, nanti asar kita akan mendengarkan bayan-bayan yang lebih panjang lebar lagi, dan kemudian nanti malam kita siapkan diri kita untuk siap dalam taskil dalam tawaran-tawaran agama nanti. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, saya teringat bayan Hidayah di Nidomuddin sana, yang bayan ini mengatakan bahwa dulu kalau tidak salah Profesor Rafiq atau siapa, Rafiq Alikhon mungkin kalau tidak salah, dulu dia ketika mahasiswa dulu dia berjalan-jalan di kota New Delhi. Ketika dia berjalan, maka ada anak kecil, mungkin anak SMP lah kalau di sini. Dia bertelanjang dada, hanya memakai celana, dan dia membawa koin kecil dan membawa piring, di sakunya ada minyak. Sambil dia katakan dengan memukul-mukul piring, siapa nanti yang saya pijit, dan ketika saya pijit dia tidak tertidur, aku akan beri pada dia 25 rupiah. Siapa yang saya pijat dan saya urut dengan minyak ini kemudian tidak tidur, maka saya akan kasih dia uang 25 rupiah ini. Maka sang profesor tadi ketika masih mahasiswa menantang, saya mahasiswa, biasanya malam saya itu tidak tidur, melek untuk membaca makalah-makalah. Siap, saya siap kamu pijit. Kalau nanti saya tidak tidur, kamu harus ngasih saya uang 25 ribu. Terus kalau saya tidur bagaimana? Kalau kamu tertidur tuan, kamu harus ngasih saya 25 rupiah. Sepakat? Ya. Maka silakan duduk di sini tuan. Maka profesor ini duduk dan dipijit. Satu kali diurut dengan minyak, tidak tidur. Saya tidak tidur. Mana 25 rupiahnya? Udah tidur dulu tuan, tunggu pijitan yang kedua. Nah,
tolong Tuan bawa piring ini. Kalau piring ini jatuh, tanda Tuan tertidur ketika saya pijit. Dipijit 2 kali, tidak tidur mana, nggak apa-apa, di mana uang 20 rupiah. Tunggu dulu Tuan, tunggu dulu. Dipijit yang 3 kali dengan pijitan halus, maka tiba-tiba profesor ini matanya berat, terpejam, dan tiba-tiba piring ini pun jatuh, perang piring jatuh. Tuan bangun, Tuan bayar sama saya 25 rupiah dan tambah 50 rupiah. Loh kok 50 rupiah? Piring ini harganya 50 rupiah. Bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah, maka nanti ketika kita keluar jalan Allah di masjid, kita rayu orang-orang tempatan, kita pijit punggungnya sambil mendengarkan bayan, kita pijit punggungnya, kita pijit pundaknya, sehingga dia terlelap, bangun-bangun sudah dalam pesawat menuju ke New Delhi untuk IPB 4 bulan. Insyaallah ini yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti kita menyiapkan diri kita untuk keluar ke negeri jauh, keluar untuk masa yang lebih lama insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena ini mukhtasar bayan, nggak ada taskilnya nanti, tapi siapkan dalam hati kita, catat nama kita nanti untuk keluar sejauh-jauhnya, keluar selama-lamanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.